Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang biopsikologi gangguan-gangguan psikiatrik. Oke, sebelum kami menjelaskan apa itu gangguan psikiatrik, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Di sini saya, Sania Asfa Mufidah beserta 3 teman saya. Yang pertama Safira Rizka Zaida, kemudian Reni Setia Palupi, dan yang terakhir Priyo Setiawan. Apa itu gangguan psikiatrik? Gangguan jiwa atau gangguan psikiatrik adalah pola perilaku atau psikologis seseorang yang bermakna secara klinis dan biasanya berhubungan dengan gangguan pada satu atau lebih fungsi peran penting manusia. Gangguan jiwa atau gangguan psikotik juga dapat dipahami sebagai penurunan kemampuan untuk melakukan peran sosial, serta pekerjaan tidak boleh digunakan sebagai komponen penting dari diagnosis gangguan mental, karena terkait dengan perbedaan sosial budaya yang besar. Psikiatrik adalah cabang ilmu biologi yang mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial budaya, yang menekankan pada perilaku manusia yang normal dan penyimpangan dari aspek akal, teologi, dan psikodinamika. Psikiatrik menggunakan istilah gangguan sebagai pengganti penyakit. Baik, di sini kami akan membahas beberapa contoh gangguan psikiatrik. Yang pertama ada skizofrenia, yang kedua ada depresi dan mania, kemudian ada gangguan kecemasan, yang keempat ada kecanduan obat terlarang, dan yang terakhir ada kecanduan pornografi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Perkenalkan, saya Safira Rizka Zaida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skizofrenia dan depresi. Skizofrenia berasal dari dua kata, yakni skizo yang berarti retak atau pecah dan frenia yang berarti jiwa. Maka skizofrenia adalah orang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian. Skizofrenia juga merupakan gangguan psikiatri yang ditandai dengan gangguan berpikir seperti delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Tanda lain dari skizofrenia yaitu kehilangan motivasi, kontrol emosi yang buruk, dan kesulitan berbicara. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang paling berat dialami dibandingkan dengan gangguan jiwa lainnya. Biasanya menyerang usia produktif dan merupakan penyebab utama disabilitas pada kelompok usia 15-44 tahun. Saat ini jumlah penderita skizofrenia meningkat karena berbagai masalah mulai dari kondisi ekonomi yang memburuk, kondisi keluarga atau latar belakang pola asuh anak yang kurang baik, hingga bencana alam. Adapun gejala skizofrenia terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama gejala positif, berupa halusinasi, delusi, dan ketidakpercayaan serta timbul gangguan berpikir. Yang kedua gejala negatif, yang ditandai dengan penurunan fungsi sosial dan emosional, termasuk ekspresi, gaya bicara, kemauan serta aktivitas sosial dan hedonik. Yang ketiga gejala kognitif, yang ditandai dengan fungsi memori yang buruk, konsentrasi yang buruk, berkurangnya kemampuan dalam mengatur dan berpikir abstrak, serta kesulitan dalam menangkap dan memahami sinyal atau tanda dalam hubungan interpersonal. Faktor penyebab gangguan skizofrenia antara lain, yang pertama faktor genetik, yang kedua komplikasi kehamilan dan persalinan. Dalam faktor ini, skizofrenia dapat disebabkan oleh berbagai situasi yang dapat timbul selama kehamilan dan efeknya dapat terlihat saat anak lahir. Situasi ini seperti paparan racun dan virus, seorang ibu yang mengidap diabetes, pendarahan selama hamil, dan kekurangan nutrisi. Selain karena hamil, sakit kepala yang timbul selama proses persalinan juga dapat memicu bayi mengidap skizofrenia. Misalnya berat badan rendah waktu lahir, kelahiran prematur, atau kekurangan oksigen saat melahirkan. Yang ketiga, faktor kimia pada otak. Ketidakseimbangan kandungan serotonin serta dopamin pada otak bisa jadi salah satu pemicu serta tingkatan resiko seorang menderita skizofrenia. Keduanya ialah zat kimia yang berperan untuk mengirim sinyal antara sel-sel otak sebagai bagian dari neurotransmitter.
Adapun penanganan pada gangguan skizofrenia diantaranya yang pertama yaitu obat-obatan. Pilihan obat yang biasa digunakan untuk mengobati gejala skizofrenia adalah antipsikotik. Antipsikotik ini bekerja untuk mengontrol halusinasi, delusi, dan perubahan pola pikir yang terjadi pada skizofrenia. Yang kedua yaitu intervensi psikososial. Orang dengan skizofrenia biasanya membutuhkan pengobatan atau terapi psikologis dan sosial atau biasa yang disebut psikososial. Jenis pengobatan ini dapat membantu penderita skizofrenia untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, hingga aktivitas sosial. Ada banyak bentuk perawatan psikososial diantaranya yaitu terapi perilaku kognitif atau CBT untuk menemukan cara berpikir yang lebih realistis, pelatihan keterampilan perilaku, terapi individu, pelatihan keterampilan sosial, terapi keluarga, dan rehabilitasi untuk mendukung pekerjaan. Yang ketiga, terapi elektrokonvulsif atau ECT. ECT adalah terapi dengan mengalirkan arus listrik ke otak. Terapi ECT diindikasikan untuk penderita dengan skizofrenia yang tidak merespon terapi obat-obatan, serta penderita dengan skizofrenia yang menunjukkan gejala depresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai depresi. Depresi sendiri ditandai dengan suasana hati sedih dan tertekan secara terus-menerus, serta hilangnya minat dalam beraktivitas, sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup sehari-hari. Penyebab pasti dari depresi belum diketahui, namun terdapat faktor-faktor yang diduga berperan terjadinya depresi adalah kejadian-kejadian yang bersifat stresor seperti masalah ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain, kepribadian, genetik, gangguan hormon, stabilitas neurotransmitter biogenik amin, dan unsur-unsur imunologi. Secara umum, depresi terdiri dari 3 jenis, yaitu depresi ringan dan sedang. Pada depresi tingkat ringan dan sedang, penderita tidak perlu mendapat perawatan medis. Selain itu, pada depresi tingkat ringan dan sedang dapat ditangani sendiri dengan berbagai alternatif penanganan dan pencegahan depresi, misalnya pengaturan diet, olahraga, dan relaksasi. Yang terakhir, depresi berat. Pada depresi tingkat berat, perlu diberikan perawatan medis karena penderitanya mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Menurut Nevitt dan kawan-kawan, ciri-ciri umum dari depresi adalah yang pertama perubahan keadaan emosi, yang kedua perubahan dalam motivasi, yang ketiga perubahan fungsi dan perilaku motorik, yang keempat perubahan kognitif. Adapun gejala-gejala depresi antara lain yang pertama yaitu perubahan pola tidur, yang kedua perubahan pola makan dan berat badan, yang ketiga kelelahan, yang keempat retardasi atau agitasi psikomotor, yang kelima adanya perasaan tidak berharga atau rasa bersalah, yang keenam penurunan konsentrasi, yang ketujuh memiliki pemikiran yang tidak wajar seperti mencoba bunuh diri. Di samping itu ada banyak jenis penanganan depresi, meliputi pengobatan psikoterapi, kombinasi modifikasi dan psikoterapi, terapi kejang listrik atau TKL, terapi cahaya, dan medikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renistia Palupi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu B. Mania. Mania ditandai dengan suasana hati yang sangat bersemangat, baik secara fisik maupun mental. Terkadang orang dengan gangguan mania merasa sulit untuk membuat keputusan yang rasional dan bertindak tidak masuk akal. Gejala seperti abnormalitas suasana hati seperti euforia, peningkatan energi, peningkatan harga diri, waktu tidur menjadi berkurang, berbicara lebih banyak dibanding biasanya, agitasi psikomotor, memiliki penilaian yang buruk dan mengambil keputusan secara impulsif yang beresiko tinggi. Penanganannya berupa mood stabilizer seperti lithium, divalproate, dan carbamazepine, antipsikotik seperti olanzapine, risperidone, aripiprazole, dan quetiapine. Materi berikutnya ada gangguan kecemasan. Dalam bahasa Inggris, kecemasan sendiri berasal dari kata anxiety.
Kecemasan adalah suatu keadaan emosional dengan perasaan tidak nyaman pada diri seseorang dan pengalaman yang samar-samar disertai dengan perasaan tidak nyaman, ketidakberdayaan, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak jelas. Menurut Gary Weistraud, perilaku seperti gelisah, tremor, menghindar, bicara cepat, terkejut, sangat waspada. Kognitif seperti pelupa, bingung, konsentrasi buruk, hambatan berpikir, mimpi buruk. Afektif seperti tegang, gugup, mati rasa, rasa bersalah, malu, mudah terganggu, dan lain sebagainya. Menurut Sa, fisik seperti pusing, tangan berkeringat, mual. Emosional seperti rasa panik dan takut. Mental seperti bingung, khawatir, serta adanya gangguan pada perhatian dan memori. Menurut Freud, kecemasan neurosis, kecemasan moral, kecemasan realistik. Ciri-cirinya yang pertama ada ciri-ciri fisik, antara lain kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh gemetar, banyak berkeringat, mulut terasa kering, pusing, jantung berdetak kencang, sulit menelan, panas dingin, bernafas pendek. Ciri-ciri yang kedua ada behavioral, antara lain perilaku menghindar, melekat, serta terguncang. Ciri-ciri yang terakhir ada kognitif, antara lain mengkhawatirkan hal-hal sepele, ketakutan akan kehilangan kontrol, berasumsi bahwa semuanya tidak akan bisa dikontrol lagi, sulit berkonsentrasi, dan lain sebagainya. Dalam kurung Jeffrey S. Nevitt. Faktor pengalaman negatif pada masa lalu, pikiran yang tidak logis, kegagalan katastrofik, kesempurnaan persetujuan, dan generalisasi yang tidak benar. Dalam kurung Adler dan Rothman dalam M. Nur Gufron dan Rini Risnawita. Penanganan, pembelaan, proyeksi, identifikasi, hilang hubungan, represi atau tekanan untuk melupakan berbagai hal yang tidak disetujui oleh hati nurani. Substitusi dalam kurung Zakiah Darajat. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, saya Fred Setiawan akan melanjutkan bab ketergantungan atau kecanduan obat terlarang dan ketergantungan atau kecanduan pornografi. Ketergantungan atau kecanduan obat terlarang. Yang pertama, penyalahgunaan nafza yang meningkat baik dalam kualitas dan kuantitas akan menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi dalam kurung kecanduan. Inilah yang menjadi permasalahan Joywana 2005. Kecanduan mengakibatkan perubahan kimiawi pada struktur dan fungsi sel-sel otak yang mengakibatkan ketergantungan fisik berupa toleransi dan reaksi withdrawal. Ketika putus obat, ketika pengguna berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, timbul gejala fisik dan psikis yang tidak menyenangkan saat tidak mengkonsumsi obat terlarang tersebut, sehingga timbul ketergantungan untuk mengkonsumsinya kembali. Ciri-ciri fisik, yang pertama penurunan berat badan secara drastis, yang kedua mata cekung dan mata merah, yang ketiga wajah pucat dan bibir kehitaman, yang keempat sembelit, yang kelima terdapat bekas luka sayatan, yang keenam susah tidur, yang ketujuh mengeluarkan keringat berlebih, yang kedelapan sering sakit kepala dan nyeri sendi, yang kesembilan banyaknya lendir dari hidung. Dampak fisik, yang pertama gangguan sistem saraf, yang kedua gangguan pada jantung dan pembuluh darah, yang ketiga gangguan peredaran darah, yang keempat gangguan kulit, yang kelima gangguan paru-paru, yang keenam sering sakit kepala, yang ketujuh mulai mual dan muntah, yang ke-8 diare, yang ke-9 suhu tubuh meningkat, yang ke-10 insomnia, yang ke-11 gangguan kesehatan reproduksi. Penanganan, yang pertama pemeriksaan, yang kedua detoksifikasi, yang ketiga stabilisasi, yang keempat pengelolaan aktivitas. Dampak psikologis: 1. Sering tegang dan gelisah, 2. Kehilangan kepercayaan diri, 3. Ketidakpedulian, 4. Berkhayal, 5. Perilaku buruk dan brutal, 6. Konsentrasi buruk, 7. Frustasi dan depresi, 8. Menyakiti diri sendiri, 9. Gangguan mental, 10. Antisosial, dan lain sebagainya. Kita lanjut yang keempat, ketergantungan atau kecanduan pornografi. Kata porno terdiri dari dua kata, yaitu porno dan grafi.
Porno berasal dari kata Yunani porno dan grapin. Porno artinya pelacur dan grapin artinya tulisan atau gambar, yang berarti tulisan atau gambar yang menggambarkan perilaku pelacur. Pornografi adalah sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk informasi lain yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan publik. UUD nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Pornografi erat kaitannya dengan bentuk media yang digunakan. Setidaknya ada 4 media yang dikenal luas, yaitu media cetak, media gambar, media suara, dan media audiovisual. Kecanduan pornografi termasuk dalam kecanduan non-physical addiction. Ciri-cirinya, yang pertama, kesulitan berkomunikasi baik dengan keluarga maupun dengan teman-temannya. Yang kedua, mudah marah dan tersinggung. Yang ketiga, pelupa dan sulit berkonsentrasi. Yang keempat, pikiran kacau karena selalu tertarik mencari materi pornografi. Yang kelima, khawatir hasilnya akan terbongkar. Yang keenam, senang menyendiri. Yang ketujuh, enggan lepas dari gawainya. Terima kasih. Selanjutnya adalah dampak umum dari ketergantungan atau kecanduan pornografi. Yang pertama ada efek pada pikiran, kemudian efek pada tubuh, dan yang terakhir efek pada jantung. Untuk penanganannya terdapat 3 usaha. Yang pertama ada usaha rehabilitatif, yang kedua usaha preventif, dan yang terakhir usaha developmental. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama menggunakan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Yang kedua, tidak sengaja terpapar pornografi saat mengakses internet. Dan yang ketiga, pola asuh yang salah menyebabkan anak menjadi kesepian, bosan, tertekan, emosional, dan lelah. Yang keempat, ingin tahu dan mencoba mengunjungi situs web yang mengandung pornografi. Dan yang terakhir, dipengaruhi teman sebaya dan lingkungan sekitarnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. And last, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental by David Secher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.